Beberapa pemain buangan Chelsea berhasil tampil impresif bersama klub barunya. Mereka mampu bermain lepas dan bisa keluar dari tuntutan besar yang berlebihan. Sejumlah dari mereka juga sempat menyampaikan unek-uneknya dan mengaku lebih bahagia setelah keluar dari Stamford Bridge. Cetak Gol coba merangkum ganasnya skuad buangan Chelsea sebagai berikut. Hancurkan karir pemain. Chelsea melepas banyak pemain mereka yang kurang memberikan kontribusi. Timo Werner menjadi korban kekejaman manajemen setelah dilepas ke RB Leipzig seharga 20 juta euro. Karir Werner bersama Chelsea memang gak berjalan cukup mulus. Bomber asal Jerman ini selalu mendapatkan kritikan pedas karena performanya yang gak konsisten. Padahal saat berseragam RB Leipzig, Werner menjadi tumpuan di ujung tombak. Di musim 2019-2020 dirinya berhasil melesakkan 28 gol dari 34 pertandingan. Timo Werner mengakui jika bermain di Chelsea bukanlah masa-masa terbaik dalam karirnya. Pemain 28 tahun ini merasa lebih cocok untuk berseragam RB Leipzig ketimbang The Blues. Gak cuma Werner, Jorginho juga merasa karirnya merosot saat berseragam Chelsea. Pemain asal Italia ini mengatakan jika jasanya sudah nggak dibutuhkan karena penurunan performa. Seperti diketahui di musim-musim terakhirnya, Jorginho memang sering mendapatkan kritikan. Padahal ex-Napoli itu berjasa dalam kesuksesan Chelsea merengkuh Liga Champions pada 2021 yang lalu. Langkah Jorginho langsung diikuti oleh beberapa pemain lain di musim panas lalu. Para pahlawan Chelsea seperti Mason Mount, Kai Havertz, dan Mateo Kovacic juga memutuskan untuk angkat koper. Pertama ada Mason Mount yang memilih untuk membelot ke Manchester United dengan mahar 64 juta euro. Kepergiannya berawal saat Chelsea menunjuk Mauricio Pochettino. Mason Mount merasa kurang percaya diri untuk bisa mendapatkan tempat secara reguler. Padahal manajemen sempat memujuknya agar bisa bertahan lebih lama di Stamford Bridge. Berikutnya ada Kai Havertz yang dilepas ke Arsenal dengan mahar 70 juta euro. Musim terakhir sang pemain di The Blues dinilai menjadi yang terburuk dalam karirnya. Pasalnya Kai Havertz kerap dikritik karena performanya yang mandul di lini depan. Dia hanya berhasil melesakkan 9 gol dari 4 pertandingan di semua kompetisi. Dimitar Berbatov sempat memberikan kritiknya kepada sang pemain. Mantan pemain Manchester United ini bilang kalau Havertz merupakan pemain yang paling gak berguna di Chelsea. Dia juga merasa tersingkirkan sejak Chelsea membeli Christopher Nkunku. Terlanjur membeli pemain mahal yang merugikan. Manajemen Chelsea seakan gak peduli dengan perginya para pemain yang sudah berjasa. The Blues langsung mengganti mereka dengan merekrut pemain berharga fantastis. Saat itu klub Singa Biru memboyong Enzo Fernandez, Wesley Fofana, Mykhailo Mudryk hingga Marc Cucurella. Mereka langsung menghabiskan dana mencapai 611 juta euro. Ini sudah memecahkan rekor transfer Liga Inggris sebagai klub dengan pengeluaran terbesar. Sayangnya para pemain tersebut masih belum bisa menggantikan peran pemain yang sudah pergi. Sebaliknya performa mereka selalu tampil angin-anginan dan kerap mendapatkan kritikan pedas. Sebut saja Mykhailo Mudryk yang di musim lalu belum mampu mencetak satupun gol. Mudryk mengungkapkan kalau dirinya belum mengeluarkan 100% kemampuannya. Pemain Ukraina itu mengatakan kalau kemampuan yang dia tunjukkan baru sekitar 20% saja. Bukan hanya Mudryk, Marc Cucurella juga bermain buruk saat dipercaya tampil. Warga Stamford Bridge menilai kalau performa sang pemain gak sesuai dengan harganya. Pundit BBC yakni Garth Crooks menganggap kalau Cucurella sebagai pembelian yang sia-sia. Melihat banyaknya pemain yang flop membuat Todd Boehly mengubah kebijakan transfer The Blues. Namun di bawah komando Mauricio Pochettino, Chelsea seakan gak kapok untuk membeli pemain dengan harga fantastis. Moises Caicedo menjadi pemain termahal yang berhasil diboyong. Gelandang bertahan asal Ekuador itu didatangkan dari Brighton dengan nilai transfer sebesar 116 juta euro. Gak heran banyak fans yang menaruhkan ekspektasi tinggi kepada Caicedo. Akan tetapi ekspektasi itu menjadi beban berat untuk sang pemain. Selain Caicedo tampil melempem, dirinya bahkan sudah bermain buruk di laga debutnya menghadapi Liverpool. Jamie Carragher mengkritik habis performa sang pemain yang dianggap belum memberikan kontribusi. Dia bilang Caicedo sudah mengalami mimpi yang buruk.
Chelsea harus menelan kerugian besar akibat buruknya kebijakan transfer tersebut. Jika dihitung selisih harga pemain, The Blues merugi hingga mencapai 4,5 juta pound sterling atau 88 miliar rupiah. Frank Lampard sempat mengakui jika Chelsea mengalami skuad yang gemuk. Mantan pelatih Chelsea itu pun meminta manajemen untuk segera merampingkan skuadnya. Curhatan para pemain yang terbuang. Sebelum Lampard menyarankan hal tersebut, Chelsea sudah terlebih dahulu merampingkan skuadnya. Saat itu mereka meminjamkan Romelu Lukaku ke Inter Milan pada tahun 2022. Lukaku menangis bahagia karena bisa kembali bermain di GCP Meazza. Sebab bomber Belgia itu bisa menginjakan kakinya di kota Milan setelah sebelumnya mendapatkan penolakan. Salah satu fans garis keras Inter Milan yakni Kurvanort menolak mentah-mentah kehadiran Lukaku. Mereka memasang banner yang berisikan protes kepada sang Bikrom. Kurvanort merasa sakit hati dengan keputusan Lukaku yang pergi dari Inter Milan. Namun hebatnya Lukaku berhasil mengambil hati para penggemar setelah mampu tampil memukau di Inter Milan. Dia sukses mencetak 14 gol dan 7 assist dari 37 pertandingan yang dijalani. Bahkan mantan bomber Manchester United itu berhasil membawa Inter Milan lolos ke partai final Liga Champions. Lukaku mengaku enggan kembali ke Chelsea dan sempat menyampaikan unek-uneknya. Dirinya secara terang-terangan mengaku nggak bahagia saat bermain di Chelsea. Bahkan Lukaku menyesal sudah bergabung ke Chelsea dan menyakiti hati para fans Inter Milan. Steve Nicol langsung geram dengan pernyataan yang dilontarkan sang pemain. Dalam wawancara eksklusif bersama Sky Sport, dia menilai kalau Lukaku telah menyampaikan pernyataan bodoh. Steve Nicol bilang kalau sang pemain sudah membuat citra Chelsea semakin jelek. Dia mengatakan kalau hati Lukaku masih berada di Inter Milan dan sulit move on. Selain Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang juga sempat menyampaikan isi hatinya ke publik. Sebelum pindah ke Olympique Marseille, Aubameyang mengaku nggak betah dengan berada di Stamford Bridge. Hakim Ziyech juga sempat mengkritik kebijakan manajemen yang sudah membuangnya. Winger Galatasaray itu bilang jika manajemen sudah mencari masalah setelah agresif di bursa transfer. Ziyech juga kecewa karena manajemen sudah memperlakukannya secara buruk. Ganasnya skuad buangan Chelsea. Ketiga pemain tersebut langsung bisa membuktikan kualitasnya setelah hengkang dari Chelsea. Sebut saja Romelu Lukaku yang di musim ini masih moncer bersama AS Roma. Jose Mourinho berhasil membuat Lukaku masih tampil konsisten dengan catatan 10 gol. Pelatih Portugal ini menganggap kalau sang bomber punya kemampuan yang sangat spesial. Berikutnya, Aubameyang juga sudah mendapatkan kebahagiaannya bersama Olympique Marseille. Dirinya berhasil menembus skuad utama dengan catatan 18 penampilan. Bahkan Aubameyang masih tampil tajam dengan mampu mencetak 8 gol. Hakim Ziyech juga nggak mau ketinggalan dengan langsung menjadi pemain inti di Galatasaray. Performa memukaunya terjadi saat Ziyech berhasil mencetak 2 gol di laga kontra Manchester United. Selain ketiganya, Kepa Arrizabalaga juga berhasil mencuri hati Carlo Ancelotti. Catatan 6 clean sheet sudah menjadi bukti jika Kepa merupakan salah satu kiper jempolan. Real Madrid bahkan mengaku ingin mempermanenkannya di akhir musim nanti. Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta, Emerson Palmieri, dan Kai Havertz juga nggak mau kalah. Mereka langsung menjadi andalan dan salah satu pemain kunci bersama klub barunya. Kai Havertz bahkan merasa lebih bahagia saat berseragam Arsenal. Pemain asal Jerman ini bilang kalau dirinya dirangkul seperti keluarga di The Gunners. Gacornya performa pemain yang dilepas berbanding terbalik dengan performa para pemain barunya. Banyak dari mereka yang belum tampil nyetel dengan gaya bermain Pochettino. Itulah ulasan ganasnya skuad buangan Chelsea. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka nggak layak dibuang dan bisa kembali membela Chelsea suatu saat nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.